Jadi bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai ya. Halo? Ya, Bu. Ya, pertemuan ke-9, analisis fasies gunung api. Fasies gunung api ini meliputi ada fasies, kalau kalian belajar mengenai fasies, maka kalian akan menjumpai ada fasies sentral, fasies proksimal, fasies medial, dan fasies distal. Apa itu fasies gunung api? Kemudian ciri-cirinya apa? Kemudian data yang digunakan itu apa saja? Lalu potensi positif dan negatifnya tentang fasies gunung api itu apa saja? Nah, ini adalah kajian yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, ya, ini adalah link untuk presensi. 10 detik ya, 10 detik untuk scan kalau kalian bisa bersama-sama di sini. Tapi ada link yang lain ya, nanti bisa kalian jumpai di grup ya. Di situ juga saya kopikan kalau ingin scan di sana atau mau scan di sini. Link websitenya juga sudah saya bagikan, nanti silakan untuk presensi. Oke, cukup ya. Langsung saja kita lanjutkan. Apa itu fasies gunung api? Fasies merupakan suatu tubuh batuan yang memiliki kombinasi karakteristik dan ciri terkait dengan aspek fisika, biologi, dan kimia yang terlihat dari litologi, struktur sedimen, dan biologi yang memperlihatkan aspek fasies yang berbeda dari tubuh batuan yang ada di bawah, atas, dan di sekelilingnya dalam suatu lingkungan geologi. Kalau kita berbicara mengenai fasies gunung api, maka tentu lingkungan geologinya yang berhubungan dengan lingkungan gunung api. Gunung api adalah tempat keluarnya magma ke permukaan bumi, menghasilkan, ada yang nyelot di sini. Fasies gunung api berada pada lingkungan geologi gunung api, tempat keluarnya magma ke permukaan bumi menghasilkan endapan material batuan yang dapat saja berasosiasi dengan jenis batuan lain dengan proses geologi yang lain pula. Ya, itu adalah fasies gunung api. Nah, fasies gunung api ini tidak sama dengan geomorfologi gunung api ya. Geomorfologi gunung api itu hanya sebagian kecil dari fasies gunung api. Jadi kalau biasanya ini kasus seperti ini suka dijumpai pada kakak-kakak kalian ketika mengerjakan skripsi. Jadi mereka berbicara mengenai fasies gunung api, tetapi yang disampaikan adalah geomorfologi. Nah, geomorfologi itu tidak sama dengan fasies gunung api. Yang benar adalah bahwa fasies gunung api memerlukan data. Salah satunya adalah geomorfologi gunung api. Jadi seperti melihat gajah. Gajah itu punya belalai, punya kaki, punya badan, punya telinga, dan juga punya bagian tubuh yang lain. Ketika orang melihat gajah, itu seperti apa gitu ya. Kalau yang melihat hanya belalainya saja, maka ya dia melihat, oh gajah itu seperti batang pohon yang besar. Ya, batang pohon yang besar. Itu kalau hanya melihat belalainya. Tapi ada juga yang hanya melihat telinganya saja. Oh, telinganya itu seperti kipas yang sangat besar. Jadi yang disebut dengan fasies gunung api itu bukan seperti itu. Tetapi secara keseluruhan data geologi yang mendukung, ada geomorfologi, ada stratigrafi, ada struktur geologi.
Dan ada sejarahnya, sejarah aktivitas gunung api, litologi, dan sebagainya. Itu adalah fase es gunung api. Lingkungan di mana gunung api itu muncul, ya, itu adalah fase es gunung api. Jadi sejarahnya seperti itu. Lalu komponen penyusun gunung api yang ada tadi, harus ada semua tidak? Iya, harus ada semua. Geomorfologinya mendukung, kemudian struktur geologinya juga mendukung, stratigrafi juga mendukung, sejarah geologinya juga mendukung, gitu. Jadi nggak boleh hanya satu bagian saja. Jadi harus dilihatnya secara keseluruhan, gitu ya. Itu adalah fasies gunung api. Gunung api kadang juga dijumpai tidak hanya di darat ya. Jadi ini kasus lagi ketika kakak-kakak kalian itu melakukan skripsi juga. Jadi begitu ada gunung api itu langsung dikatakan bahwa itu darat gitu, ya. Itu darat gitu. Karena apa? Karena tidak karbonatan materialnya. Yang material yang tidak karbonatan maka diendapkan di darat. Lalu dikatakan juga bahwa gunung api, setiap material gunung api itu adalah terbentuk di darat. Ya, itu salah, itu persepsi yang salah. Konsep dasar yang kita pakai adalah the present is the key to the past. Ya, kejadian masa kini adalah kunci untuk mengetahui kejadian pada masa lampau. The present-nya gunung api, itu ada gunung api yang ada di darat, ada gunung api yang ada di laut. Gunung api yang ada di laut suka muncul ke permukaan, ya suka muncul ke permukaan tubuhnya sebagian gitu ya. Contohnya adalah Karangetang itu ya. Karangetang itu ada di laut, tetapi sebagian tubuhnya ada di darat, ya karena muncul di permukaan. Atau seperti Gunung Krakatau atau Rinjani. Nah itu mereka itu sebenarnya ada di laut, tetapi sebagian tubuhnya muncul di darat, sehingga sering berasosiasi dengan endapan asal laut. Ya, jadi tapi ada juga yang di laut tidak muncul ke permukaan, ya, di laut dan tidak muncul di permukaan. Ekspedisi bawah laut yang dilakukan pada tahun 2010, kemudian lanjut tahun 2011, 2012, hingga tahun 2017, terakhir tahun 2019, itu menjumpai ada gunung api yang letaknya ada di laut, baik tubuhnya dari bawah sampai atas gitu ya, sampai puncaknya. Itu dia ada di laut, ya, ada di laut. Jadi boleh nggak kalau gunung api itu lingkungannya adalah laut, laut dalam? Ya boleh, boleh saja. Ya, materialnya silisik-lastik atau silisik atau lava atau apa? Ya semuanya ada, sama seperti gunung api yang ada di darat, ya seperti itu. Kalau kemudian muncul ke permukaan, tentu itu sudah mengalami proses pengangkatan. Jadi ada proses geologi yang berlangsung setelahnya, gitu ya. Itu adalah konsep dasar yang kita pakai. The present is the key to the past, bahwa gunung api bisa berada di dalam laut dan sebagian muncul di permukaan, ada di darat, dan ada di laut saja. Ya, dari bawah sampai atas itu di laut saja. Ya, ada seperti itu. Ya. Kalau yang zaman dulu ada enggak? Kalau yang sekarang ada, yang dulu juga pasti ada. Ya, kalau yang sekarang ada, pasti yang dulu juga ada. Gitu ya. Lalu data penelitian yang lain ya, itu adalah konsepnya. Ya, konsep yang dipakai. Nah, sekarang kita pakai data untuk melakukan analisis fase gunung api. Apa yang kita pakai? Satu, pertama, yang namanya gunung api itu tubuhnya tentu besar, ya, tubuhnya besar. Tidak mungkin bisa diamati dengan menggunakan mata telanjang, pasti membutuhkan alat. Alat utama yang sering dipakai adalah rupa bumi atau bisa juga menggunakan DEM. Digital Elevation Model ya, DEM. Itu paling murah dan paling gampang dicari ya. Data DEM, data topografi, morfologi, itu mudah dicari. DEM. Nah, dasarnya untuk mengetahui morfologinya bagaimana. Yang namanya gunung api, depresinya kayak apa sih? Ya, depresinya kayak apa sih? Gunung api itu memiliki bentuk
Ada yang berbentuk kerucut, yang puncaknya ada pancinya, ya morfologi rendah gitu ya. Ada yang membentuk kaldera, ya kaldera yang sangat luas ya. Contoh the real sekarang present adalah kawah gunung api yang membentuk morfologi melingkar. Contoh yang melingkar adalah di Gunung Kelud, Gunung Galunggung gitu ya. Itu memiliki morfologi melingkar. Dan di dalamnya itu ada air. Sehingga sering disebut danau kawah. Halo, ada yang nggak dengar suara saya? Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Jelas? Jelas nggak? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Oke, soalnya di rekor saya itu ada jaringan Anda labil gitu, seperti itu. Bisa ya didengar ya? Mudah-mudahan bisa. Kemudian selain data interpretasi, ya interpretasi DEM tadi ya, DEM. Kemudian ada interpretasi citra penginderaan jauh, ya citra penginderaan jauh, atau sering juga kita pakai sebagai image ya, data image ya, data dari hasil foto ya, foto udara, Landsat, SAR ya dan sebagainya. Ya, citra yang lain-lain gitu ya. Itu juga bisa mencirikan rona terhadap gunung api ya. Gunung apinya itu seperti apa? Kembali lagi kepada the present is the key to the past tadi, bahwa gunung api itu ada yang berbentuk kerucut, ada yang berbentuk cekungan melingkar, ada yang berbentuk cekungan elips, ada yang bentuk lembah tapal kuda gitu ya. Itu seperti itu. Maka setelah kita melakukan citra, pengamatan citra, selanjutnya adalah dilakukan pemetaan geologi untuk melakukan klarifikasi data. Satu, data stratigrafi, litologi yang menyusun, harus ada runtunannya ya, ada runtunannya. Jadi batuan gunung api yang diendapkan pada fasies sentral, fasies proksimal, medial, dan distal itu tentu memiliki kondisi geologi yang berbeda dengan proses geologi yang membentuknya juga berbeda. Gitu. Maka ini hanya akan bisa dikaji kalau dilakukan klarifikasi data lapangan. Cara klarifikasinya dengan apa? Dengan pemetaan geologi, ya, dengan pemetaan geologi. Apa yang dipetakan? Ada petrologi, stratigrafi, struktur geologi, ya. Lagi-lagi mungkin ada ditambah lagi dengan hasil analisis ya. Setelah itu dilakukan analisis. Analisis geomorfologi, analisis tektonik ya, analisis tektonika. Analisis geofisika dan geologi bawah permukaan, sedimentologi dan stratigrafi, urut-urutan dari batuan gunung api. Nah, ini harus mendukung ya, harus mendukung. Itu adalah tahapan-tahapan penelitian yang dilanjutkan dengan sintesis ya, sintesis data. Data lain yang mendukung yaitu adalah data geokimia batuan. Ya, petrologi tadi sudah, maka kemudian kalau itu belum bisa menjawab, maka dilakukan analisis geokimia. Analisis geokimia ini mencakup ada unsur mayor, unsur minor, isotop, gitu ya, tanah jarang dan trace elements. Ya, ini untuk mengetahui komposisi kimia. Nah, nanti akan digunakan untuk merekonstruksi magmatisme, ya, atau perkembangan evolusi dari magma sepanjang aktivitasnya berlangsung. Lalu juga butuh ada data pendukung, yaitu umur ya, umur batuan. Umur batuan ini bisa menggunakan data dating ya, dating C14 untuk yang kurang dari 50.000 tahun. KAR atau ARAR untuk yang umurnya jutaan tahun ya. Triring kalau umurnya sejarah ya, waktu sejarah ya. Untuk kehidupan mungkin selama 100 tahun atau 400 tahun untuk mengetahui dinamisasi atau periodisasi aktivitasnya. Nah, itu adalah bisa dipakai menggunakan model-model seperti itu. Atau bisa juga menggunakan
ice core ya, kalau daerah itu berada pada iklim yang dingin gitu. Jadi di dalamnya ada iklim salju atau ada yang beda ya dengan kawasan yang lain misalnya dan sebagainya. Ya, itu untuk mengetahui kronostratigrafinya. Ya. Selain itu, tentu yang dibutuhkan adalah ada data yang mendukung. Jadi setelah dilakukan pemetaan, maka kemudian direkonstruksi. Caranya bagaimana untuk merekonstruksi? Data stratigrafi yang sudah didapatkan di lapangan, ya, data stratigrafi itu harus detail ya. Data stratigrafi itu tidak hanya litologinya apa, kemudian tebalnya berapa gitu ya, tanpa tahu komposisinya, enggak, itu harus tahu komposisinya gitu. Jadi stratigrafinya itu dari bawah ke atas disusun. Jadi gini, ini kasus juga di kalangan kakak-kakak ya, kakak-kakak yang sudah skripsi saat ini ya. Jadi ketika menyusun stratigrafi dalam bentuk kemudian disajikan dalam bentuk kolom litologi, itu hanya menggambarkan di situ adalah satuan litologi. Jadi kalau di dalam satuan litologi itu ada namanya satuan breksi andesit gitu ya, breksi andesit. Di lapangan breksi andesit, satuan breksi andesit itu anggotanya apa saja? Ini harus disebutkan ya, harus disebutkan. Breksi andesit itu anggotanya apa saja? Kalau di dalamnya ada anggota lava ya, lava andesit, kemudian ada tuff, lalu ada breksi andesit, ada yang semacam itu misalnya ya, dan tiba-tiba mungkin ada batu pasir karbonatan misalnya di dalam itu yang menyisip misalnya. Maka ini harus disebutkan ya. Data lapangannya ada misalnya. Data lapangannya itu di LP1 ketemu breksi andesit. LP2 ketemu breksi andesit lagi. LP3 ketemu ada breksi andesit dan tuff. LP4 ketemu ada lava dan breksi andesit. LP dan seterusnya gitu ya. Nah, ini harus disusun dalam bentuk kolom litologi ya. Dalam bentuk kolom litologi. Kolom litologi bolehlah itu tidak menggunakan skala yang sebenarnya. Boleh. Tetapi jelaskanlah bahwa dalam satuan batuan itu memiliki anggota A, B, C, D sebagaimana yang sudah disebutkan ya. Seperti itu. Jadi jangan hanya warnanya coklat semua gitu ya. Karena kalau warnanya coklat semua ya udah. Batuan itu hanya memiliki satu anggota, yaitu breksi andesit tok gitu. Ya, itu seperti itu. Kenapa itu harus disebutkan? Karena nanti ini akan sangat berguna ketika akan menetapkan atau akan mensintesis bahwa batuan-batuan itu adalah bagian dari fasies pusat, fasies proksimal, fasies medial atau fasies distal. Ya, itu seperti itu. Fasies distal taruhlah seperti itu. Fasies distal itu hanya tersusun atas material yang halus, gitu ya. Kalau di literatur seperti itu. Misalnya kita pakai saja literatur dari Cass and Wright ya 1988. Ya, Cass and Wright ini menulis fasies gunung api. Ya, salah satu data yang dipakai oleh Cass and Wright yang diacu adalah Bessel and Davies 1981 menggunakan model gunung api yang ada di Fuego. Ya, di Fuego. Ini contoh gunung api Fuego. Fasies ini dicirikan oleh hal-hal tertentu, kondisi geologi tertentu, litologinya juga tertentu gitu. Ya, itu tuh oleh Bessel and Davies. Dikatakan bahwa fasies distal itu tersusun atas ini didominasi oleh lahar distal dengan dataran banjir. Kan gitu, ya. Maka batuan-batuan yang menyusun pada fasies distal itu semestinya ini misalnya kalau kita menggunakan asumsi itu.
Oke ya. Nah, fasies medial misalnya. Fasies medial itu didominasi oleh endapan kipas gunung api. Ya, endapan kipas gunung api. Artinya apa? Kalau di Fuego ini, aktivitasnya itu menghasilkan material-material yang menumpuk di permukaan, di puncak gunung api. Selanjutnya material itu longsor, membentuk longsoran gunung api. Kemarin sudah belajar tentang longsoran gunung api ya. Nah, longsoran gunung api itu hasilnya adalah kipas gunung api. Kalau itu di laut bisa membentuk endapan turbidate gitu ya. Turbidate vulkanik bawah laut seperti itu. Itu di fasies gunung api. Sebentar ya, saya tinggal dulu ada telepon. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian fasies proksimal. Apa itu fasies proksimal? Fasies proksimal itu dicirikan oleh material-material piroklastik, ya, piroklastika. Ini adalah fasies proksimal, volkanik klastik fasies dengan adanya breksi, lava gitu ya. Kalau di sini kita bisa melihat ada lava, breksi, ada intrusi sebagian ya, ini intrusi. Ya, ada lava, breksi, lava, breksi gitu ya. Ini ada di fasies proksimal gitu. Kemudian fasies sentral ya, fasies sentral didominasi oleh aliran piroklastika. Ya, aliran piroklastika bisa dibentuk oleh runtuhan kolom letusan, bisa dibentuk oleh guguran kubah lava. Ya, itu. Jadi longsoran gunung api ini kita jumpai hampir berada pada fasies proksimal ya, fasies proksimal. Itu untuk model di Fuego. Ini model Fuego ya. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada ya? Tapi kalau batuannya itu, material gunung apinya itu diendapkan di laut, bagaimana? Ya, kalau di laut bagaimana? Kalau di laut tentu yang terbentuk adalah material-material gunung api yang berasosiasi dengan endapan laut. Nah, ini yang di laut. Nah, sekarang dari jauh ya, dari fasies distal ya, fasies distal. Di laut ada fasies distal itu ada di sana, di dekat sana ya, di jauh di bawah laut gitu ya, di bawah laut. Tentu ini akan berhubungan dengan material-material atau batuan-batuan yang bersifat karbonatan. Ya, sifatnya adalah karbonatan. Contoh konkret yang kita sering jumpai ada di formasi Halang ya, formasi Halang itu untuk yang di Jawa Barat gitu ya, di bagian barat ya, di Serayu Selatan ke arah barat gitu. Kemudian kalau di pegunungan selatan bagian timur itu kita bisa jumpa ada di formasi Sambipitu, formasi Oyo kan seperti itu ya, Sambipitu, Oyo. Itu ada di offshore ya. Jadi jauh dari pantai ya, tepian pantai. Nah, disitulah proses pengendapan asal laut yang berasosiasi dengan endapan vulkanik. Kadang-kadang para peneliti terdahulu suka menyebutnya sebagai batuan ex-tufan, gitu ya, batuan ex-tufan. Tapi ingat, kita harus kembali pada mazhabnya deskripsi batuan gunung api ya. Jangan dicampur aduk ya. Kalau mau batuan vulkanik mengatakan itu batuan vulkanik ya vulkanik aja. Kalau mau mengatakan itu batuan sedimen ya sedimen saja karena pasir dan tuff itu adalah dua-duanya ukuran butir ya. Pasir itu adalah untuk sedimen dan tuff itu untuk vulkanik. Sama-sama berukuran antara 2 mm hingga 1/32 mm. Sama-sama seperti itu. Tapi kalau yang di vulkanik lempung dan lanong itu masuk ke tuff ya, tuff. Jadi tuff itu bukan yang berukuran halus gitu enggak ya, bukan yang berukuran halus vulkanik itu enggak. Tuff itu ada tuff halus dan tuff kasar ya, tuff halus dan tuff kasar. Tuff halus itu yang berukuran 1/32 hingga tak berhingga. Ukurannya sangat halus boleh ya, tetapi itu asal dari vulkanik.
Tuff kasar itu yang berukuran kasar 1 sampai 2 mm. Itu juga tuff. Ya, itu juga tuff. Itu ukuran butir. Komposisinya bisa bermacam-macam. Ada yang bersifat andesitan, ada yang bersifat basaltik, ada yang bersifat riolitik, ada yang bersifat dasitik gitu ya. Itu sama-sama tuffnya, tetapi komposisi kimia mineral beda. Ya, beda. Ya. Kalau berkomposisi intermediate, andesitik, tentu warnanya abu-abu. Kalau yang berkomposisi asam, ya, dasitik riolitik, tentu warnanya cerah. Kalau yang berkomposisi basaltik, warnanya gelap karena mefeknya tinggi. Gelasnya juga gelas mefek gitu. Jadi warnanya juga gelap. Jadi mungkin kakak-kakak kalian dulu ya itu masih kurang pemahaman tentang vulkanologi karena nggak ada mata kuliah petrologi batuan gunung api gitu ya. Itu mengatakan bahwa batuan ini punya warna abu-abu gelap. Ya, tetapi ketika disayat semuanya gelas atau kristal semua. Maka itu sebenarnya adalah tuff, cuma komposisinya bisa jadi itu adalah andesit hingga basaltik seperti itu. Ya. Itu untuk fasies offshore ya, distal pada offshore di laut. Ya. Jadi suka bersifat karbonatan, tetapi juga sering berasosiasi dengan batuan vulkanik lastik. Ya, itu ada di vulkanik lastik distal. Kemudian fasies medial yang ada di laut ya, fasies medial yang ada di laut. Ingat bahwa proses pengendapan material gunung api di laut itu ada proses sorting ya. Ada sorting meskipun diendapkannya secara cepat, tetapi di dalam ada sorting karena ada komponen air. Begitu masuk ke air, memang sortingnya sangat cepat. Pengendapan karbonatnya juga masih sangat kurang, ya minim gitu ya, karena karbonatnya kurang dan sifat vulkanik itu adalah asam, maka kemudian melarutkan yang ada organiknya sehingga tidak bersifat karbonatan. Kenapa? Karena larut karbonatnya oleh keasaman dari vulkanik itu, gitu ya. Nah, maka ini bukanlah endapan asal darat, tetapi ini endapan asal laut. Suka berselingan, suka ada sisipan-sisipan gitu. Ada batu pasir karbonatan, ada napal, ada batu lempung karbonatan, ada batu gamping seperti itu. Ada seperti itu kenapa? Ya karena ada di laut. Ketika aktivitasnya menurun, ya artinya di situ tidak ada proses pengendapan. Maka yang terjadi adalah proses pengendapan normal asal laut, ya karbonat, ya organik konten dan sebagainya. Gitu. Nah ini ada di laut, kalau ada di laut. Kemudian fasies proksimal, sama proses proksimal itu punya komposisi yang lebih kasar, breksi andesit misalnya, breksi dasit, atau misalnya ada breksi pumis ya. Bisa jadi di dalamnya juga ada breksi yang secara deskriptif itu beraneka macam, ada andesit, ada basalt, ada pumis, tiba-tiba ada koral juga. Nah, boleh nggak itu terjadi? Ya boleh saja, karena diendapkannya di laut. Ada organik konten yang ikut terendapkan di laut. Ya bisa jadi sebenarnya dulu bongkahannya besar, materialnya itu besar, tapi sebagian besar larut, gitu ya larut. Nah intinya tidak larut ya, intinya tidak larut, membentuk fragmen karbonat ya. Bisa jadi seperti itu. Selama kalian menjumpai di situ ada pumis, ya pumis itu begitu masuk ke air, kalau itu kemudian lama gitu ya, maka akan luruh, ya akan tererosi. Nah, kalau sudah luruh ya sudah, ya hancur gitu. Kalau itu proses resedimentasi. Tetapi kalau diendapkan secara cepat, kalian menjumpai ada pumis di situ, terrepress ya, terpreserve di situ, kedapatannya itu bersama-sama dengan batuan yang lain, selama itu adalah pumis atau batu apung, maka itu adalah vulkanik. Ya, vulkanik. Entah yang lain itu apa, itu adalah aksesorisnya. Ya. Kemudian fasies inti atau fasies sentral, ya, fasies sentral itu dicirikan oleh adanya batuan beku. Ini batuan beku boleh lava, boleh intrusi ya. Intrusi dangkal atau dike ya. Itu bisa dijumpai di vulkanik di sentral fasies. Bisa juga di atasnya itu ditutup oleh aglomerat ya, aglomerat yang berulang-ulang gitu ya. Itu
jatuhan balistik dari bom gunung api. Nah, ini adalah salah satu yang sering dipakai ya, sering dipakai oleh banyak dari kalian ya, banyak dari kakak-kakak kalian. Ini literatur sakti ini ya dari Bogie and McKenzie ini, bahwa fase gunung api terbagi menjadi 4, yaitu sentral, proksimal, medial, dan distal. Nah, cirinya seperti ini, nanti silakan dipelajari. Ini untuk darat ya, ini untuk darat. Jadi kalau di darat itu yang bentuknya lahar gitu ya. Kemarin sudah belajar lahar itu apa, longsoran gunung api itu apa, ya beda ya. Jadi jangan sekali-kali sebut lahar dingin ya. Jadi itu awalnya dari mana sih istilah itu? Lahar dingin itu dulu tahun 2006 gitu ya, 2006, 2000. Tapi itu lebih baik sih, waktu itu belum diberi pengajaran pendidikan tentang aktivitas gunung api dan material gunung api secara umum ya. Jadi masih ada lava, lahar, awan panas ya, lava disebut lahar, awan panas disebut lahar, macam-macam lah gitu ya. Itu dulu. Nah, kemudian tahun 2006 itu waktu itu aktivitas Gunung Merapi meningkat ya. Ketika meningkat, ya tentu saja banyak ahli ngomong gitu ya, ahli ngomong. Ada yang ahli betul-betul ahli gunung api secara geologi ya, tetapi ada ahli gunung api monitoring gitu. Dan kebetulan pada saat itu PVMBG ya, PVMBG yang sekarang kita punya itu ya. Dulu namanya itu adalah Direktorat Vulkanologi ya, Direktorat Vulkanologi saja gitu waktu itu. Sebenarnya ada divisi-divisi tertentu, divisi penelitian, pemetaan gitu ya, ada divisi monitoring dan sebagainya, itu bagus waktu itu. Jadi ada penelitian tentang kegunung apian. Namun pada sejak 2006 itu divisi-divisi itu tidak ada lagi. Yang ada adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi gitu ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan mitigasi kebencanaan itu dimasukkan ke dalam direktorat ini gitu. Nah, seperti itu di bawah Badan Geologi. Nah, yang pemetaan dan sebagainya kemana? Nah, ini yang kemudian miss ya. Jadi hampir semua pemetaan geologi gunung api itu tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada adalah penelitian-penelitian tentang mitigasi, ya, mitigasi bencana geologi. Jadi semuanya lari ke sana. Maka yang muncul di permukaan adalah hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi bukan keilmuannya. Jadi mengatakan bahwa lahar ya, lahar dingin, lahar panas. Yang ada hanya itu saja, lahar dingin, lahar panas. Padahal sebenarnya tidak, ya tidak seperti itu. Ini aktivitas gunung api gitu ya. Jadi di dalamnya ada material gunung api yang berbagai macam gitu. Ada lava jika magma mengalir hingga permukaan bumi lalu membeku di luar. Itu lava. Itu adalah istilah bakunya. Ya, istilah baku yang sudah diterima secara luas ya, baik nasional maupun internasional pada waktu itu. Yang kedua ada istilah awan panas. Ya, awan panas itu untuk menyebut pyroclastic density currents, yaitu material gunung api hasil dari longsoran kolom letusan. Itu awan panas. Ya, awan panas itu ada aliran, ada seruakan, ada sedikit jatuhan. Yaitu itu awan panas. Ya, awan panas itu sebenarnya kalau di Indonesia dulu hasil dari ubahan ladu ya, ladu. Kalau di Jawa itu namanya ladu waktu itu. Kenapa kok ladu? Karena campur aduk jadi satu. Ya, tidak bisa dipilah-pilah, ya itu awan panas. Atau orang sekitar Merapi itu menyebutnya sebagai wedhus gembel karena seperti kambing yang menuruni lereng gitu. Seperti putih gitu ya, putih berbulu domba ya, menurun lereng dengan sangat cepat gitu ya, itu dus gembel gitu. Tapi kalau di Pinatubo sana disebut sebagai nu ardens ya. Nu ardens itu sama dengan awan panas. Lalu ada glowing avalanche gitu ya, avalanche ya, longsoran gunung api ya, material gunung api yang melongsor pada saat erupsi berlangsung. Itu sama ya, kriterianya sama. Kalau bahasa Inggrisnya namanya adalah pyroclastic density currents, arus piroklastika berdensitas. Awan panas. Yang ketiga itu adalah lahar ya, lahar. Lahar itu adalah campuran material gunung api dengan air ya. Lahar adalah campuran material gunung api dengan air.
Nah, sayangnya ini suka dipleset ya antara awan panas dengan lahar. Nah, ini salahnya siapa ini ya? Kalau saya salah, itu salahnya ya salah yang menyebut. Pertama siapa gitu. Karena sebenarnya yang menyebut ini orang pinter itu sebenarnya pada waktu itu awalnya itu. Nah, kalian sudah tahu sendiri. Jadi awan panas disebut sebagai lahar panas gitu ya. Itu salah ya. Lahar panas nggak ada. Yang ada adalah lahar. Lahar itu definisinya adalah campuran material gunung api dengan air. Nggak ada yang panas ya, atau hangat, nggak ada. Ya udah lahar saja. Lahar itu campuran itu, ada air. Airnya bisa dari generated dari hujan, dari danau kawah, dari salju yang bercampur jadi satu bentuk larutan suspensi ya. Larutan suspensi kemudian menuruni lereng ya, itu lahar ya. Lahar saja, nggak usah sebut panas atau dingin karena kalau panas nanti konotasinya jadi beda. Karena lahar ketika aktivitas berlangsung ya udah itu pasti hangat ya, hangat panas. Suhunya 60 derajat sampai dengan 200 derajat ya, titik itu lahar. Kalau awan panas bukan lahar panas, bukan lahar panas. Kalau awan panas disebut saja awan panas piroklastik ya. Piroklastik itu sudah baku. Nama piroklastik sudah baku. Kalau mau itu tidak bisa dipilah-pilah ya udah awan panas itu juga sudah baku ya. Jadi nggak bisa itu dikatakan sebagai lahar panas. Ya. Itu ya, tolong ya itu nanti diingat-ingat ya, jangan sampai kalian seorang ahli geologi ya, ahli geologi harus pakem, ada istilah-istilah pakem yang tidak boleh dicampur aduk. Apa lahar panas, lahar dingin itu nonsens. Kemudian ada intrusi, ya intrusi di bawah permukaan. Entah itu dekat dengan leher gunung api, entah itu ada di kerongkongan, entah itu ada di tenggorokan, atau entah itu ada di dalam misalnya, di konduit misalnya. Itu masih intrusi, tetap aja itu adalah intrusi ya, intrusi gunung api, gitu ya. Oke. Itu adalah genetiknya, tetapi kalau deskriptifnya, maka kalian punya tuff, punya lapili, punya aglomerat, ya, punya breksi, ya itu secara deskriptif. Tetapi kalau secara genetik maka ada awan panas, ada lava, ada intrusi, ada lahar. Apa itu fasies gunung api yang kita punyai? Sekarang pertama adalah fasies pusat gunung api. Pusat gunung api itu dicirikan oleh apa? Ya, ini harusnya ada ya, tetapi ini kok hilang gitu. Aplikasi fasies gunung api untuk interpretasi sumber daya mineral dan energi. Fasies pusat gunung api adalah pusat aktivitas magmatik. Kemudian yang paling banyak berinteraksi dengan panas dan air meteorik, ya, interaksi terutama dan seterusnya. Fasies proksimal medial tempat pengendapan kelas 3 gunung api pada gunung api bawah laut pada fasies medial distal juga berlangsung pengendapan sisa organik. Nah, ini ya tadi sudah saya sebutkan. Untuk interpretasi potensi bencana geologi gunung api masa kini dan paleovolcano, penempatan dan instalasi konstruksi, bendungan dan jalan, kajian geologi lingkungan, ada sumber dan bencana. Nah, itu. Ini fasies gunung api. Gunanya buat apa gitu ya? Ada infiltrasi ya di sini. Daerah sentral fasies ya. Sentral fasies itu biasanya deformasinya sangat kuat ya. Deformasinya sangat kuat. Di daerah proksimal itu di situ deformasi yang sudah ada langsung dilalui oleh magma membentuk daik-daik. Tetapi ingat bahwa di situ daiknya menerobos material vulkanik lastik, ya vulkanik lastik. Kemudian di fasies medial, ya fasies medial itu ada proses pengendapan klastika. Kebanyakan adalah klastika dan ingat bahwa di situ ada tekuk lereng. Dari yang lerengnya curam menuju ke agak yang landai, miring. Terus makin jauh semakin landai gitu. Fasies medial ya landai saja, fasies distal itu sudah dipengaruhi oleh fluvio vulkanik gitu. Itu cirinya seperti itu. Jadi saya ulangi, fasies sentral itu adalah aktivitas di mana magmatik berlangsung. Ya, fasies magmatik berlangsung ini menghasilkan ada intrusi ya, intrusi. Ada daik, sil, lapolit ya. Karena ada sumber panas, maka di situ akan ada interaksi antara si panas dengan batuan di sekitarnya. Interaksi panas dengan batuan di sekitarnya tentu akan menghasilkan lapukan-lapukan.
Lapukan-lapukan ini banyak menghasilkan deformasi, ya, deformasi. Nah, deformasi makin banyak ya, batuannya itu resistensinya tinggi sebenarnya. Intrusi itu kan batuan beku, ya. Lava juga batuan beku. Aglomerat itu juga hasil pembekuan magma. Tetapi karena ada interaksi dengan sumber panas, ya, dengan panas secara berulang-ulang, maka di situ terjadi proses lapukan, sering menghasilkan batuan yang teralterasi, ya, teralterasi, ya, menghasilkan apa? Bisa argilik, bisa montmorillonite dan sebagainya, ya. Itu membentuk lapisan hidrotermal, ya, untuk yang di fase sentral. Jadi asosiasinya apa? Asosiasinya adalah ada intrusi. Lalu ada, boleh nggak ada batuan sedimen klastik di sini? Susah kejadiannya, tetapi bisa, ya, bisa saja. Jadi gunung api itu inaktif, ya, tidak aktif selama ribuan tahun di bawah laut, ya. Tidak aktif selama ribuan tahun di bawah laut. Otomatis selama ribuan tahun kan ada tumbuh organisme, renik-renik dan sebagainya yang kemudian mati diendapkan di situ, gitu. Nah, itu boleh saja kejadian itu. Contohnya yang ada di Watu Adek gitu. Nah, kalau di kalian kapan-kapan kalian kalau menghendaki gitu ya, kalau kalian datang ke Watu Adek, di situ ada lava bantal, ya. Di permukaan lava bantal itu suka ada lempung tipis, ya. Lempung tipis itu kalau dianalisis, teman saya itu sudah melakukan analisis. Pak Didit, ya, Pak Didit Hadi Baryanto dan Pak Agung Harijoko, UGM. Itu sudah melakukan analisis di lempung yang menempel pada lava bantal Watu Adek. Dan kemudian dianalisis, dapat fosil umurnya adalah Miosen awal, N5, N6, itu Miosen awal. Artinya kalau organik kontennya itu adalah Miosen awal, maka tentu batuannya itu berumur lebih tua, ya, batuan vulkaniknya. Sebelumnya bisa pada Miosen awal, bisa pada Oligosin, gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi boleh saja akan ketemu batuan sedimen klastik atau sedimen non-klastik. Lalu juga berasosiasi selain batuan alterasi tadi, kemudian batuan beku, ya, ada juga ketemu di situ sesar-sesar normal, ya, sesar-sesar normal. Kok sesar normal? Karena ada proses deformasi yang berhubungan dengan gaya gravitasi, gaya graviti, ya. Begitu ada crack itu pasti akan jatuh, brek, ya, tengahnya yang jatuh. Brek lagi, jatuh lagi. Brek lagi, jatuh lagi. Nah, seperti itu. Tapi bagian pinggirnya ya udah begegek dia, ya, tidak berubah-berubah. Nah, ketika sudah seperti itu, maka kemudian dilalui oleh magma. Nah, ketika dilalui oleh magma, batuan dasar tadi, kalau di laut tadi kan karbonatan, ya, di laut tadi karbonatan, maka dia akan menjadi fragmen, ya, seakan-akan itu terangkat gitu, ya, seakan-akan terangkat. Padahal itu terjadi karena bagian atasnya turun, blek, ya, bagian atasnya lagi turun, blek, sehingga menyingkap bagian bawahnya. Ya, bagian bawah itu sebenarnya diam. Cuma karena kemudian nampak di atas, maka kemudian terbentuk sesar. Bisa itu adalah sesar naik atau sesar turun. Tapi yang jelas karbonatanya adalah yang tua batuan dasarnya. Gitu. Jadi asosiasi yang ketiga adalah ada batuan dasar yang ikut tersingkap di permukaan. Gitu. Ya. Lalu fase proksimal. Apa itu fase proksimal? Yang mengindikasikan, ya, yang mengindikasikan apa? Crack-nya tadi semakin besar. Ya. Jadi kalau di fase sentral tadi deformasinya ya bermula dari situ, ya, bermula dari fase sentral. Tetapi yang namanya patah, rusak itu yang berulang-ulang, tentu crack-nya makin lama makin lebar. Ya, baju saja kalau dipakai gitu ya, sobek gitu ya. Kalau masih dipakai juga kan sobeknya makin lebar juga, itu apalagi kalau berulang-ulang gitu, yang pakai itu berulang-ulang, sudah sobek dipakai lagi, maka tentu sobeknya makin lebar. Nah, ketika sudah melebar, maka di sini akan bentuk ring, ya, ring dike namanya, ya, ring dike. Yaitu intrusi batuan gunung api yang melingkar karena ada rekaan konsentris, ya, rekaan konsentris. Ini mengindikasikan bahwa disitulah ada fasies proksimal. Ya, fasies proksimal ini sering juga kemudian diikuti dengan pembentukan gunung api, anak gunung api baru yang muncul di permukaan. Kenapa?
ketika ada ring dike tadi, sebagian sampai di permukaan, maka kemudian aktif ya, ada suplai magma yang asalnya dari bawah terus naik ke permukaan sampai kemudian bentuk tubuh gunung api baru ya. Melingkupi bagian yang rendah, namanya adalah kaldera tadi ya, atau kawah yang tadi. Sehingga ketika kalian melakukan pemetaan batuan gunung api, bagian proksimal ini nampak akan terlihat paling tinggi, sedangkan sentralnya itu lebih rendah. Gitu. Ya. Jadi apa saja yang dijumpai di situ adalah batuan-batuan klastika gunung api yang berasosiasi dengan koheren lava dan intrusi. Bisa dike, bisa ring dike, bisa biasanya hanya dike ya. Kalau sill sudah nggak ada di situ. Oke. Ada nggak batuan yang tua? Jarang dijumpai. Ya, jarang dijumpai. Yang ada adalah batuan-batuan vulkanik saja, ya, runtunan batuan vulkanik. Oke ya, yang sering dijumpai hanya itu, sehingga saya hanya akan menyampaikan dari fasies sentral ke fasies proksimal. Untuk fasies medial dan distal itu normal ya, medial sampai distal itu adalah vulkanik klastik yang berfraksi kasar, yang medial, dan fraksi halus yang distal. Jadi semuanya vulkanik klastik. Lavanya sudah nggak ada. Ya, oke. Jadi mungkin itu kuliah kita ya hari ini. Ada pertanyaan tidak? Halo? Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada Ibu. Hah? Ada pertanyaan tidak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, yakin? Minggu lalu ada pertanyaan tidak? Yang untuk minggu lalu? Nggak ada juga? Dicatat kan? Materinya dicatat kan? Dicatat, Bu. Oke, sip. Jadi nanti ini akan saya upload di LMS ya. Oke, ya, sampai ketemu minggu hari Kamis kalau mau. Kalau mau. Tapi kalau misalnya enggak ya minggu depan ya. Sampai ketemu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Yoi.